Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu mengalir sampai jauh bersama dengan Bang Wawan nih, pembuat pompa hidram. Bang Wawan, tadi kan kita juga spill ya sedikit meskipun ya di segmen kedua, kalau misalnya Bang Wawan tadi pengen bagiin tips-tips nih cara merawat pompa hidram agar awet dan juga tahan lama. Gimana nih Bang caranya? Jadi kalau kita mengatakan perawatan, jadi kami itu sebenarnya kalau memasang pompa hidram itu tetap 1-2 tahun tanggung jawabnya tetap kami yang akan siap memperbaiki. Kalau pompa hidramnya rusak, tapi sangat jarang sekali pompa hidramnya rusak. Kalaupun dia rusak maka tetap kembali ke kami selama 1-2 tahun itu. Nah, untuk merawat pompa hidram ini sebenarnya tidak banyak, karena yang rusak itu hanya biasanya klep pompa. Klep itu dalam bentuk karet sih, karet ban mobil seperti itu. Nah itu yang per 6 bulan ataupun per 1 tahun harus diganti. Nah cara merawatnya biar dia awet, setelan gas itu kalau orang yang paham hidramnya, dari setelan gas naik turun klepnya itu jangan terlalu tinggi. Buat saja yang sedang, asal airnya sudah naik, maka buat saja yang setelan gas itu yang sedang seperti itu. Karena kalau setelan gasnya kita buat kencang, tinggi itu sama sih, misalnya motor yang kita gas terus itu kan, maka akan lebih cepat menghabiskan klep karet tadi seperti itu. Nah, dan juga kalau untuk merawat juga kita mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali misalnya itu harus dilihat ke bak penyaring, itu jangan sampai ada sampah. Kalau sampah masuk ke pompa hidram, dia akan terselip ke karet klep tadi, maka itu akan membuat airnya nggak naik lagi seperti itu. Jadi tetap perawatan itu ya sering cek aja ke sana. Karena gini, kadang-kadang ada orang yang salah kaprah. Kenapa? Airnya tidak naik, dia salahkan pompanya. Padahal tidak seperti itu. Padahal air yang masuk itu mungkin penyaringannya yang salah. Nah, yang kedua, airnya mungkin yang debitnya yang tidak dijaga. Ya, jadi kalau air pompa hidram itu, pompa hidramnya nggak rusak, tapi yang rusak itu airnya nggak masuk lagi kadang-kadang, ataupun airnya terganggu oleh sampah. Itu. Oh iya, nah selama permasalahan yang sudah Abang jelaskan tadi ya kan, tadi kan Abang sudah juga beberapa kali buat pompa hidram. Kesulitan mereka ada nggak sih setelah pemasangan pompa hidram? Jadi yang pernah terjadi di desa itu, mereka tidak maksimal memasang penangkap air. Jadi oke lah, sekitar 3 bulan bertahan air tetap masuk ke pompa hidramnya. Tapi selebihnya mungkin air nggak masuk lagi karena penangkap air tadi, paralon ataupun pipa penangkap air tadi tidak terpasang dengan baik, mungkin seperti itu. Ataupun terganggu lah, karena air ini kan kadang-kadang tiba-tiba besar itu kan. Karena kalau paralon penangkap airnya tidak bagus, maka ya tidak masuk airnya ke pompa hidram. Itu yang sering menjadi kendala. Kalau yang lainnya memang untuk klep pompa itu memang sekitar 6 bulan tuh memang rutin kita harus cek seperti itu. Ada yang cepat habis karena gas tinggi tadi, ada yang lama habis karena gasnya stabil. Untuk merawat tadi itu kembali ke buat saja setelan gasnya sedang saja. Jadi nggak usah terlalu kencang, tapi airnya sudah naik ke atas. Sudah naik ke atas ya, berarti memang juga harus diperhatikan ya dari dari bagian atas tadi ya. Betul. Sampai yang alatnya sendiri ya, begitu kan. Jangan sampai nanti disalahkan ya alatnya nih, padahal memang bukan salah alatnya gitu kan. Ya, kadang ini ada kendala as itu besi panjang yang ada klep itu sampai patah. Nah, kenapa? Besi sampai patah gimana sih? Iya, besi sampai patah. Jadi karena memang dia buat setelan gasnya tinggi. Ya kalau kami sering ngukur setelan gas itu kan kadang-kadang 2 jari, 3 jari. Nah, sebenarnya 1 jari pun sudah cukup naik turun klep itu. Tapi karena dia mau airnya kencang tadi, maka dia pasang 3 jari ataupun 2 jari lebih. Maka asnya ya namanya ini kan besi juga ya, sampai patah. Setahan-tahannya besi ya bisa patah juga bisa ya juga. Kan. Kalau misalnya nggak sesuai dengan prosedurnya mungkin ya. Berarti memang dari Abang membuat pompa hidram ini juga salah satu bentuk upaya ya Bang ya dalam mengatasi permasalahan air di Bengkulu ya Bang ya. Iya betul. Jadi seperti yang bilang tadi, kita mendengar langsung dari warga bahwa mereka sangat terbantukan ya. Bahkan ada yang memang kadang-kadang itu ada juga warga yang kalau pompa hidram ini kami nggak terlalu perlu ya, karena
tidak sedang musim hujan lah. Iya. Tapi ketika musim kemarau, maka wah bagusnya kalau ada hidram ini. Kayak gitu. Iya. Jadi baru mereka menyadari ini penting kayak gitu. Ini perlu membantu mereka. Bantu mereka juga ya. Iya. Nah, tadi Abang sendiri kan sebagai pembuat pompa hidram ini sempat kolaborasi juga nggak sih dengan pemerintah, baik itu dari pemerintah desanya gitu kan, untuk menanggulangi permasalahan air di sana dan sebagainya. Kita pernah hampir dijadikan program untuk di beberapa titik kesulitan air ya sama Pak Gubernur dulu, karena Pak Gubernur langsung melihat di Desa Pahlawan dan hampir ini, tapi ada kendala suatu dan lain halnya sehingga belum jadi seperti itu. Kalau untuk kerjasama ke desa memang kita langsung ke baik itu pendamping desa ataupun kepala desa ataupun rekomendasi Pak Camatnya, ada juga seperti itu. Jadi kalau untuk kerjasama bebas kita. Ada yang warga biasa, ada juga yang pasang. Ada juga yang pasang ya. Berarti sebenarnya untuk rumahan, skala rumahan dan juga skala besar juga bisa ya dipasang Bisa, pompa hidram ini? pompanya yang kecil. Pompanya yang kecil, tapi alat dan juga bahannya tuh sama. Sama. Kekuatan dorongan airnya sama, ketinggiannya mencapai 100 meter vertikal, bisa diangkat sama. Iya. Tapi ya bedanya kalau yang besar tadi mungkin 1 in output airnya. Kalau yang ini tadi mungkin hanya setengah in gitu. Iya. Berarti misalnya pengen dipasang di rumah mereka bisa sebenarnya Bisa, ya? Bisa juga. Tapi karena- juga lihat Ya, kondisi di betul, rumah ya. kondisi di rumah. Kalau itu tadi, kalau untuk rumahnya misalnya jauhnya sampai 5 kilo dari sumber air itu masih bisa. Nah, tapi kalau sudah terlalu jauh mungkin ya terkendala mereka juga di biaya mungkin. Seperti itu. Kalau dari PDAM atau sumur masih bisa kah? PDAM atau sumur. Kalau pompa hidram ini sebenarnya kalau sumur tuh nggak bisa. Sumur kan airnya diam. Iya. Nah, kalau kita ini khusus untuk air yang mengalir. Karena mengalir sampai jauh tadi. Iya. Jadi, Kalau dibuat buatan nggak bisa juga? nggak bisa. Kalau misalnya kita pernah ada yang bilang, bagaimana kalau air sumur Iya, kita dibuat angkat buatan dulu. kan, buat pancuran misalnya gitu. Iya betul. Oke, kalau kita bilang misalnya bisa dibuat pancuran. Untuk mengisi yang di atas tadi bagaimana? Oh. Ya kan? Harus dipakai mesin lagi. Apalagi kan ini terus berjalan ya Terus dia ya. berjalan. 24 jam hidup dia. Bukan jadi malah hemat listrik ya Iya, kayaknya. Jadi boros listrik. Jadi boros listrik. Bener Iya. juga nih kayaknya ya. Berarti emang sekarang tuh untuk pembuat pompa hidram masih Abang ya yang mengakomodir di wilayah Bengkulu, atau ternyata masih juga ada yang lain? Sepengetahuan kami, jadi belum ada orang yang bahasanya itu mendeklarasikan mereka buat pompa hidram. Saya sudah cek kemana-mana belum ada. Nah, yang kita kalau di Bengkulu ini kita masih fokus itu penanggung jawab utamanya emang Pak Udin tadi. Nah, saya bersama Pak Udin sama Pak Dikapi masih kami ya yang membuat. Selain itu memang ada nggak yang pesan dari luar? Mungkin ada juga, tapi ini kejadian ya. Iya. Kejadian ada orang dari luar yang pasang pompa hidram ke Bengkulu ini, salah satunya di desa Dirjang Lebong. Nah, itu pompa hidramnya cuma hidup 1 bulan. Kenapa? Dan ya karena mereka tidak ada perawatan, tidak ada bahasanya kembali lagi ke tempat itu ketika Iya. sudah masang kan. Beda dengan kalau kita di Bengkulu. Nah, kalau dia ada kemacetan dan sebagainya, maka Bisa kita kita langsung lihat bisa langsung, ya. Kalau orang luar yang pasang ya sekedar pasang gitu. Bener-bener. Berarti pernah ya dapat pesanan dari Pernah. luar provinsi ya? Bukan. Pernah suatu desa pesan keluar. Oh, pesan keluar. Pesan keluar. Karena di luar itu sebenarnya ada juga yang sudah pasang Iya. gitu kan. Karena ketidaktahuan tadi ya. Ketidaktahuan tadi. Nah, jadi setelah pasang itu, yang pertama bentuk hidramnya berbeda dan kami bentuknya. Nah, itu. Kalau kami ini kan sudah ada pengembangan tersendiri. Iya. Nah, ada setelan gasnya. Jadi ada bentuk yang paling aman lah seperti itu, sehingga awet seperti itu kan. Nah, kalau ada jenis yang lain juga ada sebenarnya, tapi itu tadi ya bagi kami tidak awet seperti itu. Tapi kalau misalnya pernah nggak dapat orderan dari luar provinsi? Nggak pernah? Kalau dari luar provinsi Kayak tadi kan ya, orang kan ngambil dari luar kan. Kalau dari betul. provinsi sendiri kita Sudah pernah Keluar dari ada teman dari Sulawesi itu sudah pernah ada komunikasi tapi belum sampai pesan. Belum sampai pesan. Sama kalau luar provinsi sebenarnya di Lintang Pak Lawang itu sudah provinsi Sumatera Selatan gitu ya. Nah, itu juga pernah pesan. pernah juga pesan ya. Luar provinsi. Berarti memang kalau dari perawatannya tinggal calling aja ya. Iya, yang masih jadi kita gini. Memang kita sediakan dana untuk bahasanya tim teknis itu yang khusus nanti kalau dia kerusakan maka dia wajib perbaiki ke sana. Seperti itu. Oh,
Tapi rusak pompanya ya, Iya. bukan rusak yang saya bilang tadi. Kalau airnya yang nggak mengalir ke pompa, itu bukan kesalahan pompa. Permasalahan dari pompanya ya, jangan sakit pautkan Iya. gitu ya. Oke, mau kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi nih ya terkait dengan tema kita yaitu mengalir sampai jauh. Pemirsa, kami akan kembali setelah jadi para warah berikut ini.